Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di tahun 2023 nanti ada beberapa bantuan yang tentunya ini pasti akan berlanjut. Nah, kira-kira bantuan-bantuan tersebut apa saja dan kira-kira apakah Anda bisa memperoleh bantuan yang akan tetap berlanjut di tahun 2023 tersebut? Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber lama yang selalu mensupport perkembangan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi pengunjung baru, saya ucapkan selamat datang. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM dari Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Ada beberapa bantuan yang dipastikan lanjut ya, tetap berlanjut di tahun 2023, sehingga bagi para penerima di tahun 2022 Anda tidak perlu risau apakah bantuan yang Anda terima ini lanjut atau tidak. Nah, kira-kira bantuan apa saja itu? Oke, bantuan yang pertama ini adalah bantuan untuk subsidi listrik. Subsidi listrik yang akan diberikan oleh PLN ini mencakup untuk para penerima para pengguna daya ya. Jadi para pengguna daya dari 450 hingga 900 volt ampere. Nah, subsidi listrik ini disiapkan di tahun 2023 dengan sasaran hingga mencapai 40,7 juta pelanggan di seluruh Republik Indonesia. Ya, dari total yang luar biasa 40,7 juta ini tentunya harapannya bisa memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera yang menggunakan tarif listrik, daya listrik yaitu 450 hingga 900 volt ampere. Jadi, insya Allah untuk subsidi listrik di tahun 2023 ini masih akan tetap lanjut terus. Selanjutnya di bantuan yang tetap lanjut di tahun 2023 adalah bantuan kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini tentunya sudah banyak sekali yang menerima manfaatnya ya. Sudah banyak para pengguna program ini dari Bapak Jokowi untuk kartu prakerja ini sudah jutaan tentunya yang sudah menerima manfaatnya, terutama bagi mereka-mereka yang bisa menerima pelatihan-pelatihan gratis ya, pelatihan-pelatihan skill, baik itu soft skill, hard skill yang bisa dipraktekkan di masing-masing rumahnya. Ada yang sudah menerima manfaatnya dan tentu saya yakin ada yang berhasil bekerja di tempat yang sesuai dengan keinginannya, hasil dari pelatihan-pelatihan yang ada di dalam program prakerja. Nah, untuk sasaran di tahun 2023 ini, kartu prakerja ya, program prakerja ini masih tetap berlanjut dengan sasaran 500.000 peserta ya untuk kartu untuk pelatihan program prakerja. Jadi, program prakerja ini tetap lanjut di tahun 2023. Lalu selanjutnya tentu program, yang tetap berlanjut di tahun 2023 ada 2 program prioritas nasional. Nah, tentu Anda sudah bisa menebak kira-kira program prioritas nasional itu apa saja. Program prioritas nasional yang pertama adalah untuk bantuan pangan non-tunai atau program sembako. Nah, bantuan program sembako ini adalah program bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp200.000 setiap bulannya kepada para penerima manfaat yang datanya ada di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, program sembako ini diwujudkan dalam bentuk non-tunai ya, sehingga dulu istilahnya adalah bantuan pangan non-tunai. Nah, diwujudkan dalam bentuk non-tunai ketika dicairkan ini berwujud sembako ya. Setiap daerah tentu komoditinya berbeda-beda, yang diterima berbeda-beda, ini mengikuti harga pasar dan tentunya juga, harga angkut dan yang lain sebagainya. Karena setiap daerah kondisinya berbeda-beda, situasi medannya juga berbeda-beda. Nah, untuk akhir tahun 2022, program sembako atau BPNT ini disalurkan secara tunai melalui PT Pos ya, karena memang adanya, percepatan. Jadi karena molor lama sekali untuk penyaluran sembako dan di akhir tahun harus ada percepatan agar bantuan-bantuan yang belum tersalurkan bisa terserap, maka bantuan program sembako ini, dicairkan secara tunai. Nah, untuk tahun 2023, program sembako ini tetap lanjut terus dengan sasaran ya yang biasanya itu 18,5 juta, sasaran di tahun 2023 adalah 18,8 juta KPM ya. Nah, bagi yang belum pernah merasakan
bantuan ini, silakan Anda bisa mendaftarkan diri ya melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan atau bisa sharing kepada operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan. Usahakan nama-nama Anda yang membutuhkan bantuan ini sudah masuk ke dalam DTKS sehingga tahun depan ini bisa terekap dengan baik. Kalau ada perluasan penerima tambahan untuk program sembako, ini Anda bisa memperoleh kesempatan untuk memperoleh KKS dan bisa untuk kesempatan memperoleh bantuan program sembako tentunya. 18,8 juta penerima manfaat seluruh Indonesia. Selanjutnya program prioritas nasional utama yang ini menjadi program andalan dari pemerintah kita, yaitu ini dia, program Keluarga Harapan. Nah, PKH atau program keluarga harapan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat prasejahtera. Baik itu yang memiliki komponen kesehatan dari ibu hamil, anak usia 0 sampai 6 tahun, lalu ada komponen pendidikan dari anak usia sekolah SD hingga SMA, maupun juga komponen kesejahteraan sosial dari lanjut usia dan juga penyandang disabilitas berat. PKH sendiri adalah program prioritas nasional utama yang tentunya bertujuan sangat mulia sekali. Misalnya untuk komponen kesehatan, ini tujuan diberikannya bantuan PKH dengan jumlah yang luar biasa yaitu 3 juta rupiah satu tahunnya. Ini bertujuan salah satunya adalah untuk penekanan dan penurunan angka stunting di Indonesia. Lalu untuk komponen pendidikan, salah satu tujuan diberikannya PKH adalah untuk mendukung program pemerintah terkait dengan wajib belajar 12 tahun. Jadi bagi keluarga yang kurang mampu, yang memiliki anak usia SD hingga SMA, dengan adanya PKH ini beban biaya untuk sekolah ini bisa teringankan. Lalu untuk komponen kesejahteraan sosial sendiri, salah satu manfaat dari PKH adalah adanya kepedulian pemerintah ya untuk menjamin kesejahteraan para lanjut usia minimal 60 tahun dan juga kesejahteraan para penyandang disabilitas berat yang tentunya ini butuh atensi dari berbagai masyarakat terutama atensi dari pemerintah. Salah satunya adalah melalui bantuan PKH. Nah, untuk bantuan PKH sendiri di tahun 2023 target menerimanya masih tetap yaitu 10 juta KPM. Tentu di program Keluarga Harapan sendiri sudah banyak KPM yang antri ya, banyak masyarakat yang menginginkan bisa memperoleh bantuan PKH, terutama bagi yang menerima BPNT atau program sembako memiliki komponen, baik itu pendidikan maupun kesehatan, mereka masih menunggu apakah bisa dapat PKH karena memang memenuhi komponen. Nah, bagi yang sudah memiliki KKS tetapi masih menerima sembako, tentu Anda tenang saja ketika nanti ada pengurangan ya untuk penerima bantuan PKH misalnya itu graduasi karena sudah sejahtera maupun graduasi karena meninggal dunia mungkin atau anaknya sudah lulus, maka biasanya untuk pengganti pemenuhan kuota 10 juta ini diambilkan dari para penerima sembako atau BPNT yang sudah memiliki KKS sebelumnya dan memenuhi syarat. Jadi bagi yang sudah memiliki KKS namun masih menerima sembako, tetap bersabar karena terus antriannya ya, tetap berjalan. Karena kita tahu untuk kondisi sosial ini fluktuatif, naik turun ya jumlahnya, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Bagi yang sama sekali belum menerima PKH maupun sembako, caranya seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, Anda perlu mendaftarkan diri melalui operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan, atau mendaftarkan diri melalui RT RW sehingga nanti ketika ada musyawarah desa, musyawarah pembangunan kelurahan, RT RW Anda akan mengajukan kepada desa untuk merekap nama-nama yang belum pernah memperoleh bantuan untuk diajukan ke dinas sosial setempat dan dari dinas sosial akan diteruskan hingga sampai ke pusat atau Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi cek nama Anda, apakah nama Anda ini masuk di masuk di DTKS atau tidak. Kalau tidak masuk ke dalam DTKS, maka sangat tidak mungkin Anda bisa memperoleh bantuan karena dasar untuk menerima bantuan sosial dari pusat adalah nama-nama yang sudah masuk ke dalam DTKS. Oke ya, itu beberapa bantuan yang pasti akan diperpanjang, akan lanjut di tahun 2023 ya. Selain itu banyak bantuan baru tentunya yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat
Terus dukung perkembangan channel ini, channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih besar lagi, dan tentunya saya lebih bersemangat lagi, terutama menjelang tahun 2023. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.